Oke ya. Kemudian karena D tadi dN1 sama dengan dN2 teman-teman ya, maka ini menjadi begini ya. D1 cos theta 1 sama dengan D2 cos theta 2. Nah, kemudian kita juga dapat ya dari komponen tangensial, maka didapat seperti ini teman-teman. Nah, ini dia ya. Boleh teman-teman juga menurunkan. Nah, kemudian ini kita kali silang yang bagian sini ya. Ini kita kalikan silang. Sehingga didapat seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bagi dibagi ya, maka kita dapat seperti begini. Tangen theta 1 per tangen theta 2 sama dengan epsilon 1 per epsilon 2. Nah, ini untuk kasus di mana epsilon 1 lebih besar daripada epsilon 2 sehingga theta 1 lebih besar daripada theta 2. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, untuk arah E ya, pada masing-masing bidang ya dari kondisi batas ini sama ya, atau identik dengan arah dari D, karena D sama dengan epsilon kali dengan E. Nah, oleh karena itu maka kalau kita mau nyatakan berapa medan listriknya ya tinggal dimasukkan aja. Epsilon 1 EN1 itu sama dengan epsilon 2 EN2 atau E tangen 1 sama dengan E tangen 2. Oke teman-teman ya, saya ulangi gambarnya. Jadi adalah E1 ya, medan listrik 1, dia menembus ini kan dielektrik 1 ya, ini dielektrik 2. Ini udah beda bahan nih teman-teman ya, ini bidang batasnya di sini. Gitu ya. Nah, E1 ya, ini adalah medan listrik 2, medan listrik 2, dia menembus di sini maka dia akan agak sedikit berbelok teman-teman. Gitu ya. Agak sedikit berbelok dengan ada sudut yang bisa kita hitung dari garis normal ya terhadap bidang. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ya. Misalkan kita kasusnya masih yang sama tentang teflon yang tadi. Nah, jadi di sini kita bisa hitung E ya di luar, E out ya. Ini yang di luar teflon ya. Luar. Tadi kan teflonnya itu berada di antara daerah 0 sampai A ya. Jadi kalau misalkan ini adalah teflonnya gitu ya. Nah, ini adalah 0, ini adalah A, ini adalah sumbu X. Oke. Nah, sedangkan bagaimana dengan D-nya? D di dalam itu sama dengan D di luar ya. Kenapa? Karena tadi yang udah kita dapatkan di slide sebelumnya ya. Kemudian E-nya, E inside sama dengan D inside dibagi dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya. Variabelnya ya, maksudnya seperti itu. Nah, sehingga didapatkan ternyata medan di dalam teflon itu adalah 0,476 E0 kalikan dengan AX. Sedangkan P-nya, P di inside ya sama dengan 1,1 epsilon 0 E in. Atau sama dengan ini ya, 1,1 epsilon 0 kali dengan epsilon 0 E0 AX per ER epsilon 0. Atau sama dengan 0,524 epsilon 0. Oke, nah ini sebagai gambarnya ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah teflon yang bagian biru di dalam ya. Teflon, ini ini nilai variabel dari E, D dan P di luar, sedangkan di dalam jadi begini. Gitu. Jadi lihat ini ya, ternyata ada perbedaan ya di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi contoh ya teman-teman ya. Contoh yang lain. Misalkan terdapat suatu permukaan ya, kulit bola konduktor yang diberikan muatan sebesar plus 10 kolom. Oke. Kemudian ada satu muatan titik ya, minus 15 kolom diletakkan pada pusat dari kulit tersebut. Oke, berarti di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita diminta untuk gunakanlah hukum Gauss untuk menghitung muatan di dalam dan di luar permukaan dari kulit tersebut. Oke. Nah, kita analisa ya. Yang pertama, di dalam suatu konduktor itu medan listrik sama dengan 0 ya. Ini adalah sifat dari konduktor tersebut. Oke ya, kemudian no field, tidak ada medan artinya tidak ada flux, di mana
Artinya tidak ada muatan yang dilingkupi untuk permukaan imajiner yang ada pada konduktor. Nah, sementara di sini kan ada muatan minus 15 kolom ya yang ada di pusatnya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si konduktor ini akan merespon. Responnya adalah dengan ada muatan sebesar plus 15 kolom yang ada di dalam permukaan yang ada di bagian ini ya, permukaan dalam ya. Nah, ini yang mengkompensasi sehingga tidak ada medan listrik yang ada di dalam konduktor. Oke ya. Oleh karena itu, karena total muatan yang ada di permukaan di kulit ini adalah plus 10, maka biar totalnya 10 ya, di sini kan sudah ada plus 15 ya. Biar totalnya 10 di sini, maka di sini harusnya adalah minus 5 gitu ya. Plus 15 minus 5 kan sisanya 10. Nah, biar cocok sama yang ini. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini ya, di dalam adalah minus 15. Di kulit bagian dalam adalah plus 15. Di kulit luar adalah minus 5. Nah, kalau misalkan kita gambarkan bagaimana ekspresi medan listriknya. Nah, ini seperti begini teman-teman ya. Di bagian dalam ya ini. Di bagian dalam dia akan bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini digambar, ini adalah bolanya ya. Saya gambarin dulu bolanya. Oh, sorry. Jadi ini adalah bola ya. Ini juga adalah bola. Nah, kira-kira bentuknya begini teman-teman ya. Nah, tadi kan bagian ini yang bagian konduktor ya teman-teman ya. Konduktor. Nah, medan listrik di bagian dalam konduktor ini sama dengan 0 ya. Maka dan ini dari titik, ini harusnya gambarnya dari titik pusat ya. Ini harusnya gambar dari pusat begini. Nah, dari pusat ke sini dia akan turun, kemudian langsung 0 ya, 0. Nah, kemudian dia akan mengecil lagi keluar. Oke. Nah, sekarang gimana kalau materialnya itu adalah suatu isolator atau non konduktor di sini ya. Nah, kalau misalkan dia adalah isolator, maka di sini muatan yang ada di permukaan itu nggak bisa terdistribusi ya, karena dia terikat kuat pada si isolator, sehingga muatan tersebut tidak akan bergerak dari kondisi awal untuk melakukan suatu untuk memuati permukaan ini. Nah, kemudian yang kedua, distribusi muatan di dalam dan di luar permukaan itu tidak homogen dan tidak bisa ditentukan. Oke ya. Nah, kemudian sehingga apa yang terjadi? Medan listrik itu tidak homogen secara radial ya. Jadi secara radial begini dia tidak homogen. Oke, sekarang kita coba contoh ya. Kita mengerjakan contoh. Ceritanya di sini ada suatu permukaan bola ya yang dikonduksi ya, yang diganti dengan ya konduktor yang kemudian diganti dengan isolator. Diketahui nilai permitivitas relatifnya epsilon R-nya ya. Ini adalah sama dengan 3. Nah, kemudian kulit permukaan bola tersebut tidak memiliki muatan ya. Jadi dia netral awalnya. Nah, kemudian ada suatu muatan minus 15C yang tetap diletakkan di pusatnya ya. Tentukan berapakah besar medan listrik sebagai fungsi dari jari-jari. Nah, ini berarti untuk semua daerah ya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa arah dari medan listrik ini akan keluar ya, keluar begini ya. Nah, karena cuma muatan ini yang ada di sini ya. Oke. Nah, kemudian hanya memiliki komponen normal yang ada ya. Maksudnya komponen yang tegak lurus terhadap bidang ini ya. Maka kita dari pembahasan yang sebelumnya kita bisa lihat dN1 sama dengan dN2 ya, atau epsilon 1
E1N1 sama dengan epsilon 2 EN2. Nah, sehingga di sini kita bisa dapat hubungan bahwa EN2 sama dengan epsilon 1 per epsilon 2 kalikan dengan EN1. Ya. Nah, ini kita masukkan nilainya permitivitas relatifnya. Berarti kita tulis ya 1/3 ya. Ini karena dia nilainya 3. Ini relatif terhadap si kawannya. Jadi ini E2 relatif terhadap 1 gitu ya. Nah, kalau kita hitung ya, maka medan listriknya akan seperti ini, teman-teman. Ini bagian yang dalam ya. Dari sini sampai sini. Kemudian ini dia akan pada isolator tersebut akan berubah sedikit, teman-teman ya. Ini untuk di daerah yang sebelah sini ya. Akan saya sebut sebagai 0. Ini adalah 0. Kemudian ini adalah A gitu ya. Ini bagian A. Ini bagian B ya. Maka ini bagian B. Nah, dia akan sedikit naik, teman-teman ya. Kalau tadi di konduktor dia benar-benar 0, tapi di sini akan sedikit naik di sini ya. Kemudian dia akan juga akhirnya berkurang juga sampai tak hingga. Nah, kondisi batas ini ada pada permukaan antara suatu konduktor dan dielektrik. Dan ini lebih gampang daripada yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, kemudian kita juga sudah tahu bahwa D dan E itu keduanya akan bernilai 0 ya untuk di dalam konduktor. Kemudian komponen tangensial dari E dan D keduanya harus sama dengan 0 ya, sehingga memenuhi seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi dari hukum Gauss menunjukkan bahwa D dan E pada komponen normal ya, pada konduktor itu adalah sebagai berikut ya. Dn sama dengan rho S, kemudian En sama dengan rho S per epsilon. Nah, kondisi batas pada konduktor dan ruang bebas ya, free space ya, juga valid ya untuk konduktor kondisi batas dielektrik pada konduktor, sehingga kita tinggal menggantikan epsilon 0 dengan epsilon. Nah, jadi dt-nya sama dengan ET sama dengan 0. Ini yang tangensial ya. Ini bagian tangensial. Kemudian ini adalah bagian yang normalnya ya. Tangensial itu yang sejajar sama permukaan bidang, normal itu yang tegak lurusnya. Oke, nah sekarang kita akan melihat suatu fenomena ya. Suatu muatan yang diintroduce ya secara internal pada suatu material konduktor akan bergerak ke permukaan sebagai muatan permukaan. Kemudian dari hukum Ohm ya dan persamaan kontinuitas ya, hanya untuk muatan bebas di sini bisa kita dapat ya. J sama dengan epsilon kalikan dengan E, kemudian del dot J maka minus do rho V per do T. Nah, di sini kita memiliki del dot ini ya, kita ganti ya J-nya menjadi ini ya. Sigma E ya sama dengan minus do P rho do rho V do T gitu ya, atau sebagai kita pindahkan jadi sehingga bisa tulis dalam seperti ini ya. Ini dalam bentuk electric flux density. Nah, kalau misalkan kita asumsikan bahwa medium tersebut adalah homogen ya, sehingga sigma dan epsilon itu bukan merupakan fungsi dari posisi, sehingga kita dapatkan minus epsilon per sigma sama dengan do rho V do T. Nah, di sini kita gunakan persamaan Maxwell yang pertama, kita dapatkan begini, rho V sama dengan minus epsilon per sigma do rho V do T. Nah, ini kita membuat suatu asumsi ya, di mana sigma itu bukan merupakan fungsi dari rho V, sehingga ini menjadi solusi yang sederhana ya, sehingga kita bisa membandingkan dengan berbagai konduktor. Solusi dari persamaan ini adalah ini, teman-teman ya. Ini persamaannya, persamaan diferensial. Kemudian ini adalah solusinya. Nah, rho 0 itu adalah kerapatan muatan pada T sama dengan 0. Kemudian ternyata di sini bisa lihat ternyata dia tuh akan menurun ya, menurun secara eksponensial. Decay itu menurun ya. Dengan konstanta waktu adalah epsilon per sigma di sini.
Oke. Nah, ini kalau digambar grafik seperti ini teman-teman ya, kerapatannya akan menurun ya secara eksponensial. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Pertama, konduktor yang baik itu memiliki konstanta waktu yang bagus ya. Artinya bahwa kerapatan muatan pada konduktor yang bagus itu akan melurus secara cepat ya. Atau ini menurun ya atau berkurang ya secara cepat, decay. Kemudian kita bisa mengatakan dengan lebih aman ya bahwa kerapatan muatan itu bisa menjadi 0 pada suatu konduktor yang bagus ya. Pada kenyataannya material dielektrik itu tanpa beberapa elektron konduktivitasnya itu benar-benar 0. Pada kenyataannya itu tidak ada material dielektrik ya yang tanpa elektron walaupun sedikit. Artinya konduktivitasnya itu tidak mungkin benar-benar 0. Nah, sehingga muatan yang diintroduce secara internal pada bahan-bahan ini sebenarnya akan mencapai permukaan juga gitu. Oke, sekian itu tentang topik untuk dielektrik ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk tentang bagian konduktornya. Oke, sampai ketemu lagi.